Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Yanti Fitri dari kelompok 10 dengan NIM 18045086. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pembuatan makalah kami, yakni pada mata kuliah Telaah Kurikulum dan Buku Teks Geografi dengan dosen pengampu Bapak Bayu Wijayanto. Nah, untuk topik yang kami dapatkan kelompok 10 yakni kurikulum mata pelajaran geografi di negara India. Yang pertama itu analisis situasi kurikulum mata pelajaran geografi. Nah, pendidikan di India merupakan sistem pendidikan yang mengadaptasi dari negara barat, yakni negara Inggris. Karena adanya latar belakang di mana India merupakan negara jajahan dari Inggris. Selanjutnya, geografi di India. Menurut Central Board of Secondary Education atau singkatan dari CBSE, menyatakan bahwa sistem pembelajaran pada pelajaran geografi di negara India merupakan salah satu bidang peminatan pada pendidikan menengah atas. Nah, perlu untuk kita ketahui bahwa pembagian pendidikan, jenjang pendidikan di India itu sendiri, yang pertama ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan juga ada pendidikan menengah atas, dan yang terakhir itu pendidikan tinggi. Di India sendiri, geografi ini diajarkan menjadi bagian dari ilmu sosial, di mana pembelajaran itu juga dikombinasikan dengan sejarah, politik, ekonomi, sosiologi, dan juga antropologi. Nah, untuk tujuan dari mata pelajaran geografi di India, yang kami dapatkan dari CBSE, yakni sebagai berikut. Yang pertama, si siswa itu membiasakan diri dengan konsep utama, terminologi, dan prinsip inti geografi, serta menjelaskan lokasi dan mengkorelasikan dengan perspektif geografis. Nah, yang kedua itu, si siswa menggambarkan apa yang mungkin dia lihat dan dia dengar di suatu tempat. Yang ketiga itu, si siswa menjelaskan keterkaitan suatu tempat dengan tempat lainnya. Yang keempat, si siswa membandingkan lokasi dan koneksi di suatu tempat dengan tempat lain. Yang kelima, si siswa menganalisis atau mendeskripsikan bagaimana kondisi suatu tempat dapat mempengaruhi tempat-tempat terdekat dari tempat itu sendiri. Yang keenam, si siswa mendeskripsikan atau menafsirkan tipe pola spasial pada teta tetik. Yang ketujuh, si siswa mencari, mengenali, serta memahami proses dan pola penataan ruang, ciri-ciri alam semesta, serta aspek fenomena-fenomena manusia di permukaan bumi. Yang kedelapan, si siswa memahami dan menganalisis keterkaitan antara lingkungan fisik dan lingkungan manusia, serta memanfaatkan pengetahuan tersebut dalam merefleksikan masalah yang berkaitan dengan masyarakat. Yang kesembilan, menerapkan pengetahuan geografis dan metode penyelidikan untuk situasi atau masalah yang muncul di berbagai tingkat lokal, regional, nasional, maupun juga global. Nah, yang terakhir itu tujuannya mengembangkan keterampilan geografis berkaitan dengan pengumpulan, pemrosesan, dan analisis data atau informasi spasial dan penyusunan laporan, termasuk peta dan grafik, serta penggunaan komputer jika memungkinkan. Dan juga hal ini akan menunjukkan tujuan bahwa si siswa dapat peka terhadap masalah yang terjadi di lingkungan sekitar dia tinggal. Nah, untuk pembelajaran geografi di SMA kelas 11 berdasarkan kurikulum yang kami transkripsikan, yang pertama itu bagian A terdiri dari dasar-dasar geografi fisik. Nah, di dasar-dasar geografi fisik ini, siswa atau peserta
didik akan mempelajari yang pertama itu pembagiannya tuh ada unit 1, pembelajaran geografi sebagai disiplin ilmu, unit 2, bagian bumi, unit 3, bumi lahan, atau bentukan lahan. Yang keempat itu ada iklim, yang kelima itu ada air atau laut, yang keenam itu kehidupan di bumi. Nah, di mana di kehidupan di bumi itu disertai dengan menganalisis atau membaca peta dan diagram. Nah, untuk bagian B, India, lingkungan fisik. Maksudnya di sini nanti si peserta didik akan mempelajari lingkungan fisik dari si India. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang asal terbentuknya India dan sebagainya. Yang ke-8 ada filosofi, yang ke-9 ada iklim, vegetasi, dan kondisi tanah di India. Yang ke-10 itu ada bahaya alam dan bencana yang mungkin saja bisa terjadi di India, serta bagaimana penyebab serta proses terjadinya. Nah, yang ke bagian C itu ada kerja praktis, unit 1 mempelajari dasar-dasar peta, yang unit kedua mempelajari peta topografi dan juga cuaca. Nah, untuk materi di kelas 12, berdasarkan silabus juga kami translatekan. Yang pertama itu yang akan dipelajari bagian A, ada dasar-dasar geografi manusia. Yang unit 1-nya akan mempelajari konsep geografi manusia. Yang unit kedua ada alam dan cakupan orang. Yang unit 3, aktivitas orang. Yang ke unit 4, transportasi, komunikasi, dan perdagangan. Nah, untuk unit kelima itu ada pemukiman manusia. Selanjutnya itu bagian B. Bagian B ini akan mempelajari rakyat dan ekonomi di India. Nah, yang unit 6 ini ada orang-orang, maksudnya orang-orang di India itu bagaimana. Nah, yang unit ke-7 itu ada pemukiman manusia. Yang unit ke-8 sumber daya dan pengembangan. Dan unit ke-9 itu transportasi, komunikasi, dan perdagangan internasional. Dan yang terakhir, untuk unit ke-10 ada perspektif geografis tentang isu dan masalah yang ada. Nah, untuk bagian C atau kerja praktis, nanti di unit 1 akan mempelajari pengolahan data dan pemetaan tematik. Di unit 2 akan mempelajari studi lapangan atau teknologi informasi spasial. Nah, di mana maksudnya di sini, si siswa diarahkan atau diajarkan untuk menggunakan peralatan geografi teknik. Salah satunya itu ada ARCIS. Nah, di sini si siswa diminta untuk mengolah informasi sosial dan divisualisasikannya menjadi peta. Nah, pembelajaran atau aktivitas pembelajaran ini seharusnya aktivitas pembelajaran. Nah, berdasarkan juga yang tertera pada silabus CBSE, mata pelajaran geografi di India, aktivitas pembelajaran dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama itu ada kegiatan mengingat. Nah, yakni pengetahuan berbasis pertanyaan, mengingat sederhana untuk mengetahui fakta, istilah, konsep, prinsip, atau teori. Nah, siswa nanti diminta untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, atau melafalkan informasi tersebut. Nah, yang kedua itu ada pemahaman. Pemahaman untuk menjadi akrab dengan makna dan untuk memahami secara konseptual, menafsirkan, membandingkan, dan membedakan serta menjelaskan para frase informasi. Nah, yang ketiga itu nanti diminta untuk mengaplikasikan menggunakan abstrak informasi dalam suatu situasi untuk menerapkan pengetahuan ke situasi barunya. Nah, menggunakan konten yang diberikan untuk menafsirkan situasi, memberikan contoh, serta untuk memecahkan masalah. Nah, selanjutnya yang keempat ini ada keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nanti siswa
siswa diminta untuk menganalisis, mengklasifikasikan, membandingkan, atau membedakan antara si A, sesuatu A atau dengan yang lainnya. Nah, untuk evaluasi pembelajaran di ini ya, evaluasi ini terdiri dari ada dua opsional. Apabila menggunakan CBSE, maka evaluasi dilakukan pada akhir tahun. Nah, sedangkan apabila menggunakan CCE, maka evaluasi terdiri dari dua, yakni ada tes formatif dan juga ada tes sumatif. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya terkait tentang bagaimana kurikulum pendidikan mata pelajaran geografi yang ada di negara India. Nah, jika teman-teman mempunyai tambahan atau kritik maupun saran maupun pertanyaan, kalian dapat mengisi di kolom komentar. Oke, saya rasa cukup. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.